Dikisahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Asghaf tentang karomah seorang wali besar Al-Qutub Al-Habib Saleh bin Muhsin Tanggul Jember, atau lebih dikenal dengan julukan Habib Saleh Tanggul, dalam mengatasi wabah penyakit di masanya. Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Asghaf, yang juga sekaligus pengasuh Majelis Ta'lim An-Nurul Al-Kasyaf Jakarta, menceritakan kisah itu saat kajian rutin pada hari Sabtu 14 Maret 2020 di Majelis Al-Afaf Tebet Jakarta yang dihadiri ratusan jamaah. Habib Saleh Tanggul sangat terkenal dengan kemustajaban doanya yang secepat kilat menyambar. Pada masa Habib Saleh Tanggul pernah terjadi satu wabah penyakit yang mematikan yang tersebar luas di masyarakat. Wabah penyakit itu dikenal dengan nama yang unik, yaitu wabah Madbluk. Namanya diambil dari salah satu penderitanya. Konon, wabah Madbluk itu lebih mengerikan daripada virus corona yang sedang mewabah saat ini. Jika seorang korban terkena wabah penyakit itu di pagi hari, maka di sore harinya orang itu akan meninggal dunia. Masyarakat yang merasa resah terhadap wabah penyakit itu pun mendatangi Habib Saleh Tanggul untuk meminta air serta didoakan kesembuhan. Berkat doa dan karomah Habib Saleh Tanggul, banyaklah para warga masyarakat yang sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Semakin hari semakin banyaklah orang-orang yang berdatangan meminta keberkahan doa Habib Saleh. Ada yang datang menggunakan truk besar lantaran banyaknya masyarakat dari desa lain yang berdatangan meminta air dan doa kesembuhan, membuat Habib Saleh Tanggul kerepotan. Habib Saleh bertanya, "Apakah di desa kalian ada danau?" Mereka menjawab, "Ada, wahai Habib." Lantas kemudian Habib Saleh memberikan selembar kertas yang digulung-gulungkan. Habib Saleh mengisyaratkan agar kertas yang digulung itu dilempar ke danau yang ada di desa tersebut. Dengan demikian, warga desa tidak perlu lagi datang meminta air dan doa kesembuhan kepada Habib. Mereka cukup meminum air di sungai atau danau tersebut. Perintah itu pun dilaksanakan warga desa dengan penuh keyakinan. Dengan izin Allah, alhamdulillah, tak berapa lama wabah penyakit di desa itu sirna, sehingga tak ada lagi warga desa yang sakit akibat warga penyakit Madbluk tersebut. Salah seorang aparat desa yang tidak terlalu yakin terhadap karomah Habib Saleh Tanggul pun meminta agar gulungan tulisan yang pernah dilemparkan ke danau itu dicari lagi. Akhirnya, gulungan tulisan tersebut ditemukan dan dibuka. Mereka merasa penasaran apa yang dituliskan oleh Habib Saleh pada kertas itu, sehingga begitu mujarab mengobati wabah penyakit yang mematikan itu. Setelah dibuka, isinya bukan wafak atau rajah yang lazimnya dituliskan oleh para ulama. Betapa terperanjatnya orang-orang yang mengetahui isi gulungan tulisan itu, yang ternyata hanyalah tulisan tangan Habib Saleh Tanggul yang bertuliskan dalam bahasa Indonesia, "Selamat tinggal Madbluk." Masya Allah, memang ini kisah yang unik sekaligus sulit dinalar dengan logika manusia. Namun begitulah faktanya terjadi. Bagi orang-orang yang meyakini adanya karomah para wali Allah, tentu kisah-kisah peristiwa semacam ini bukanlah sesuatu yang aneh, apalagi mustahil. Jika Allah menghendaki sesuatu, apapun bisa terjadi. Persoalan karamah pada diri orang-orang saleh telah dikabarkan Allah Ta'ala dalam kisah-kisah kaum salihin maupun hadis-hadis Nabi serta kitab-kitab yang ditulis para imam besar, semisal kitab Jami' Karamatul Aulia karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Peristiwa karamah yang mirip juga pernah dialami oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab ketika menerima laporan keringnya air sungai Nil yang disebabkan adanya kepercayaan orang-orang Mesir yang selalu memberikan tumbal anak gadis perawan setiap tahunnya agar airnya selalu mengalir. Setelah mendengar kabar itu,
Sayyidina Umar di Madinah menulis selembar surat yang isinya, "Wahai sungai Nil, jika engkau mengering disebabkan kehendak Allah, maka mengeringlah. Tapi jika engkau mengering atas kehendak dirimu, maka aku perintahkan agar engkau melimpahkan airmu." Surat itu dikirimkan kepada penguasa gubernur Mesir kala itu, Amr bin As, agar dilemparkan ke sungai Nil atas izin Allah. Semenjak itu, sungai Nil tidak pernah lagi surut dan meminta tumbal. Inilah bukti kedekatan seorang hamba yang saleh pada Rabbnya. Sebagaimana hadis qudsi yang pernah Rasulullah sabdakan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah menyatakan peperangan terhadapnya, dan tiadalah seorang hambaku yang melakukan takarrub ibadah kepadaku dengan amalan yang aku wajibkan atasnya. Tiadalah seorang hamba yang senantiasa mendekatkan dirinya padaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku pun mencintainya. Manakala aku mencintai hambaku, maka aku menjadi pendengarnya yang aku mendengar dengan dia. Aku menjadi penglihatan yang aku melihat dengan dia. Aku menjadi tangan yang dengan dia menggenggam dengan dia, dan menjadi kaki yang aku berjalan dengan dia. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku beri, dan jika dia berlindung kepadaku, niscaya aku yang menjadi pelindungnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka pesan Al-Habib Ahmad Asghaf, jika tersebar wabah virus penyakit, maka janganlah kita merasa khawatir secara berlebihan. Ada baiknya kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan serta wiridan-wiridan yang dapat membentengi dari segala wabah penyakit dan kejahatan. Selain itu, hendaknya kita juga mendekati para ulama, para wali, dan orang-orang saleh untuk berharap doa dan keberkahan dari mereka. Terbukti ada banyak kisah-kisah peristiwa serupa di mana kita sangat membutuhkan wasilah dari keberkahan doa-doa dari orang-orang saleh yang sangat mustajab itu. Wallahu a'lam.